dan saudara-saudara yang terkasih, pembacaan Injil. Pembacaan Injil terambil dari Yohanes 6 ayat 51 sampai yang ke-58. Injil Yohanes 6 ayat 51 sampai yang ke-58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan sabda Tuhan, serta tekun melaksanakannya. Haleluya. Akan dilayankan persembahan pujian dari Ibu Sri Utari, dipersilakan.
Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara. Selamat pagi. Sudah sarapan? Dereng sarapan dikotai. Mas Dedi boleh diminta tolong ditampilkan suasana panas, macet, terus mungkin orang-orang pada kemerungsung. Itu menjadi gambaran ketika dari Nusukan perjalanan dari Praon menuju ke daerah Bonoloyo. Ibu bapak pasti bisa membayangkan tantin-tantin di jalan. Dalam suasana panas kira-kira jam 12 atau mungkin jam 1 seperti itu, perjalanan dari Nusukan ke Bonoloyo mungkin terasa menjadi perjalanan yang panas. Iki gak sido mangkat apa ora. Ketika perjalanan itu harus dijalani, sudah memantapkan berangkat. Di perjalanan ada berbagai macam, mungkin kita berjumpa dengan orang yang jelek. Di belakang tanti-tanti naik kesusu dan maburo. Lalu dalam perjalanan itu seringkali ada yang menarik juga. Mungkin karena saking panasnya. Saya itu lagi jatuh cinta dengan sesuatu di Solo. Namanya es teh Solo. Es teh Krampul. Es teh Krampul itu di Jogja tidak ada itu, Pak. Rasanya pun beda. Nah, dari Bonoloyo ke Nusukan, ini pagi-pagi ngomong ke es, tidak pilek. Jam 12 ada godaan membeli es. Nah, tapi ketika jam 12, pas panasnya ngentang-ngentang, tuh es. Kira-kira ibu bapak akan tetap membeli atau enggak? Membeli. Karena haus mungkin membeli, Pak. Ada yang yakin nggak mau beli? Ada. Karena nanti pilek. Sentrap-sentrup niki wau sak derenge kebaktian pun pem. Kula sak derenge khotbah pun minder iki wis rampung. Ada ketakutan ketika minum es nanti batuk atau mungkin pilek, kesehatannya terganggu. Ibu bapak dan saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, tadi sesederhana dari Nusukan ke Bonoloyo, kita diperjumpakan dengan berbagai macam pilihan ketika ada persimpangan. Dan ketika mau memilih membeli es Krampul tadi, setidaknya ada dua pertimbangan. Engko nek aku tuku, engko watuk, pilek, nek enggak tuku ngelak, gue panas. Tapi nek beli nanti juga bisa menjadi persoalan. Itu suasana menimbang-nimbang. Dan suasana menimbang-nimbang ini menjadi momentum bagi kita untuk memaknai apa itu kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan itu bukan berbicara tentang situasi ataupun kondisi, tapi pada sebuah proses menimbang-nimbang. Ibu bapak dan saudara-saudara, bacaan kita tadi berbicara bagaimana Allah itu adalah Allah yang mau dijumpai. Bahkan dijumpainya melalui mimpi. Orang Jawa punya tiga mimpi. Titiyoni, Gondoyoni, Puswotajem. Apakah itu, Mas? Mimpinya orang Jawa itu di 3 fase. Sore itu mimpine wong ketonto. Duwe pepinginan durung kelakon. Tengah malam itu mimpinya orang yang sudah lama tidak berjumpa dengan orang yang dicintai, mungkin karena kangen. Dan yang terakhir Puswotajem. Puswotajem ini mimpi yang akan menjadi kenyataan. Sepertinya pembacaan kita hari ini berbicara tentang bagaimana mimpinya Salomo ketika dia berjumpa dengan Allah. Dan Allah yang mau dijumpai itu adalah Allah yang mau mendengar. Ketika diminta, apa yang mau kamu minta Salomo? Gambarannya dia diberikan kesempatan untuk menimbang-nimbang. Salomo diberi kesempatan tidak langsung menunjukkan apa yang diinginkannya, tapi dia juga menimbang-nimbang. Timbangan Salomo berbicara tentang hikmat. Dia mengetahui kelemahan dirinya masih muda, diperhadapkan dengan persoalan kerajaan yang mungkin tidak mudah. Yang diminta Salomo adalah tentang hikmat. Bagaimana respon Allah? Allah berkenan memberikannya. Selanjutnya, ibu bapak dan saudara-saudara,
Allah mau bertanya. Pertanyaan yang didengar oleh Salomo itu menjadi sebuah pergumulan akan cinta kasih Allah. Allah yang berkenan ditemui dalam mimpi, juga Allah yang menunjukkan dirinya dengan berbagai macam pertimbangan. Ini ada sebuah gambar dalam kita pengambilan sebuah keputusan. Seringkali pertimbangan-pertimbangan itu menjadi penting. Lalu bagaimana kita mendapatkan pertimbangan itu? Beberapa hari yang lalu ketika malam tirakatan di Praon ada syukuran kecil-kecilan. Ini tirakatan atau syukuran ya betul Bu Bapak? Tirakatan atau syukuran? Tirakatan, leres? Ya kita sepakati tirakatan. Meskipun isinya ada yang nyanyi-nyanyi sampai jam 2 pagi mungkin. Tempat Ibu Bapak sampai jam berapa? Sampai malam mungkin. Nah, ketika malam tirakatan di Praon, saya menuju ke tempat ibu-ibu. Biasakan tempat ibu-ibu ada banyak makanan begitu ya. Nah, di Praon itu prasmanan Bu Bapak ceritanya. Ada ayam bakar, wah esok-esok. Jangan terong, terus kering tempe, ada banyak makanan. Lalu saya ditanya oleh ibu-ibu, "Loh Pak, semahe pundi?" Semah niku nopo nggih Bu? Saya digeguyu sama ibu-ibu si kampung itu. Oh, masnya belum menikah. Ternyata semah itu istri. Saya baru tahu di Solo ini. Nah, ketika sudah selesai acara lalu makan, nah ada sebuah pertimbangan. Saya mau mengambil menu apa? Saya tertarik dengan ayam goreng dengan tempe. Nah, tiba di posisi makan, ini yang lainnya makannya pakai sendok. Ini ayam bakar ini sedepe muluk mawon. Lah, kok liyane nggo sendok, aku meh muluk. Iki calone pendhita nusukan dengan kok piye? Kula kan bingung lagi. Langsung saya tetap menggunakan sendok. Suasana pertimbangan seperti itu, memilih menggunakan muluk atau menggunakan sendok, itu mungkin pilihan yang sederhana dalam kita hidup. Dan itu bukan hanya berbicara tentang faktor diri kita sendiri, tapi juga berbicara tentang komunitas kita. Kita sebagai orang Kristen tentu memiliki nilai-nilai dalam kehidupan kita berkomunitas. Dalam Mazmur tadi, nilai yang paling penting dalam mulai hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini menjadi sebuah permulaan dari hikmat kehidupan kita. Belum lagi ajaran tentang Kristus. Ajaran yang sering kali kita gemakan adalah tentang kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allah. Ajaran tentang kasih ini mewarnai kehidupan kita berkomunitas. Dan seringkali itu yang kita bicarakan juga. Babakan katekisme. Ibu bapak dan saudara-saudara, kembali ke pemilihan es teh Kampul tadi. Selanjutnya Mas, yang gambar pilihan. Nah, dalam kehidupan kita juga akan selalu berjumpa dengan pilihan. Pagi hari tadi mungkin juga sudah ada pilihan. Mau ikut kebaktian jam berapa? Nanti setelah kebaktian mau nyoto di mana? Mau pergi dengan keluarga di mana? Ibu bapak dan saudara ke gereja pada pagi hari ini dengan siapa? Ada yang mungkin dengan keluarga, pacarnya mungkin, atau mungkin ada yang piambaan. Mari kita bersama-sama juga turut peduli dengan keluarga kita. Sesederhana mengajak mereka untuk juga ikut ke gereja. Meskipun di jam yang berbeda, sesederhana mengingatkan saudara-saudara kita. Karena dalam hidup dipimpin oleh hikmat, kita tidak sendirian. Kita sedang bersama sebagai komunitas orang percaya, sebagai GKJ Nusukan, untuk saling mengingatkan dalam memilih jalan kehidupan kita. Mungkin yang saya contohkan tadi adalah pilihan yang sederhana. Es teh Kampul, makan mulu atau enggak. Saya yakin ibu bapak pasti punya pergumulan yang dalam memilihnya itu tidak mudah. Dalam memutuskannya itu tidak mudah. Dan yang diperlukan adalah hikmat. Hikmat ini bukan berbicara tentang benar dan salah toktil, tapi juga berbicara tentang bagaimana kita
mengupayakan damai sejahtera dalam kehidupan berkeluarga, bergereja, berkomunitas. Karena benar dan salah itu bisa menjadi amat relatif. Benar miturut Yuda bisa saja berbeda. Benar miturut waktu tertentu mungkin dulu akan menjadi benar ketika ke gereja itu pakai masker waktu masih pandemi. Sekarang menjadi relatif. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, kemampuan untuk mengolah kebijaksanaan itulah yang kita serahkan kepada Tuhan. Ujian dari Bu tadi mengantarkan kita pada bagaimana kita membaca Injil. Kisah tentang Yesus yang berbicara tentang roti ini menjadi sebuah perjalanan karya Yesus, di mana Yesus menjelaskan bahwa dirinya adalah roti dan anggur. Tidak mudah dalam konteks masa itu ketika berbicara roti dan anggur dekat sekali dengan yang namanya kanibalisme, karena ada tuduhan-tuduhan tertentu pada orang percaya karena gaweannya mereka itu kumpul-kumpul makan-makan dan bersekutu. Dan itu kan menjadi pertanyaan, apa yang mendasari perkumpulan itu? Nah, makanya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat tadi menuduh, bagaimana mungkin dia memberikan tubuhnya sendiri? Ini berbicara bahwa pengorbanan tidak selalu mudah. Ibu Bapak dan saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan tubuhnya bagi kehidupan dunia. Dunia dan bumi itu dua kata yang berbeda. Dan Injil Yohanes menggunakan kata dunia. Saya selalu tertarik dan mengajak kita untuk berefleksi dalam sebuah frasa memayu hayuning bawon. Mempercantik kehidupan dunia yang sudah cantik. Dengan frasa ini ada kesadaran kita untuk bersyukur. Sebagaimana dijelaskan dalam Yesus tadi, bahwa kita senantiasa diajak untuk mensyukuri hidup kita. Meskipun seringkali syukur itu tidak mudah. Dalam kita bersyukur seringkali ada alasan-alasan membandingkan perjumpaan dengan orang lain. Gek ngerti yo aku mbiyen ora. Ada berbagai macam pengalaman hidup yang seringkali kita bisa mensyukurinya ketika waktu sudah berjalan. Pengalaman hidup dan hikmat Tuhan itu tidak terpisahkan. Ketika kita tidak mengalami sesuatu di masa lalu, mungkin kita tidak kuat di masa sekarang. Alih-alih kita berusaha menolak apa yang terjadi di masa lalu, mari kita menerima sekaligus apa yang ada di masa kini. Karena ketika kita bersyukur, kita menghayati bahwa kehidupan sekarang ini sudah hayu, sudah cantik. Dan kita diajak untuk mempercantik kehidupan yang sudah ada. Ibu Bapak dan saudara-saudara, apa yang dikatakan Yesus menjadi jelas. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. 79 tahun Indonesia merdeka. Merdeka Ibu Bapak? Merdeka saking nopo? Apakah persoalan hidup akan hilang ketika kita memegikan kemerdekaan merdeka begitu? Tentu saja tidak. Jangan sampai kita terlalu pada euforia yang berlebihan. Kita perlu kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Sesederhana memperhatikan kehidupan keluarga kita, sesederhana kita memperhatikan waktu yang kita miliki. Karena dijelaskan tadi bahwa waktu begitu berharga dan hari-hari ini adalah jahat. Ini karena dalam gambarannya, seringkali dalam memanfaatkan waktu, kita lupa untuk memberikan jeda. Saya senang sekali memberi hara burung. Jadi sering mungkin ada yang ketemu saya di Depok. Ketika menuju ke pasar Depok, saya harus melewati Tugu Keris, lalu belok kanan dan belok kiri. Perjalanan itu tidak bisa langsung sekali jalan. Pasti ada momen di mana saya harus menyeberang. Ada momen di mana saya harus menunggu lampu merah. Ada momen di mana saya harus tergoda es teh kampul mungkin. Ada momen-momen dalam hidup yang perlu kita maknai. Jadi hidup bukan hanya menjadi rutinitas saja. Kita perlu menyediakan waktu untuk transit. Bagian terakhir Mas,
untuk berefleksi. Nah, saya mau bertanya Ibu Pak, kapan terakhir kali panjenengan ngilo dan bilang, wah diriku ternyata cantik ya, wah ternyata aku bisa menjalani kehidupan seperti ini ya. Tidak salah loh Ibu Bapak, kita ngilo dalam rangka berefleksi diri, dalam rangka berbicara dengan diri kita sendiri. Mungkin karena kita terlalu banyak dengan orang lain, dengan banyak realita persoalan, kita lupa bahwa diri kita sendiri pun juga perlu diajak ngomong. Yesus bilang, ia tinggal di dalam aku. Ini berarti ada keberserahan diri pada Yesus. Dan momen menimbang-nimbang, ini terjadi ketika kita bercermin, ketika kita berefleksi dalam kehidupan kita yang tidak hanya sebagai rutinitas saja. Kita perlu memaknainya, sedih itu apa, kesandung itu rasanya bagaimana, esem itu bagaimana, batuk itu kenapa. Hal-hal sederhana yang perlu kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu menjadikan kita peka. Kepekaan ini akan menolong kita untuk berhikmat. Dan hikmat yang dari Tuhan yang akan memampukan kita menjalani hidup hari lepas hari. Tidak ada jaminan ketika kita hidup akan menjadi mudah. Tapi hikmat dari Tuhan ini akan menolong kita untuk menimbang-nimbang, untuk berefleksi. Kita mau melangkah kemana, berhenti sejenak, melihat apa yang sudah terjadi. Itu menjadi sebuah momen kita untuk mohon pimpinan Tuhan. Ini juga berbicara tentang kerendahan hati, bahwa kita tidak bisa hidup dengan mengandalkan diri kita sendiri. Kita memerlukan hikmat dari Tuhan. Dan kebijaksanaan dari Tuhan ini melampaui apa yang bisa kita rasakan. Kebijaksanaan seringkali berada di luar diri kita, tapi itu juga menjadi momen bagi kita untuk terus belajar. Tiada hari tanpa belajar, tiada hari tanpa berjumpa. Dan momen seperti itulah kita akan terus dimampukan, dipimpin oleh hikmat dalam menjalani kehidupan kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Ibu Bapak jemaat yang terkasih, mohon untuk bangkit berdiri. Bersama umat percaya di segala tempat dan waktu, mari bersama kita mengikrarkan iman, pengakuan iman rasuli kita dengan bersama mengucap, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Nya. Dia baik pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk.